Bagaimana jika kualitas hidup tergantung dari kualitas cara pandang kita di kehidupan ini? Perkenalkan, nama saya Rahmat Baru, saya adalah Akses Bars Fasilitator, di mana hari ini kita akan mengadakan sebuah bincang-bincang ringan dan hangat berkaitan mengenai, saya lihat dulu contekan saya, World Suicide Prevention Day, di mana ini adalah sebuah kontribusi dari kami, Akses Fasilitator, Bars Fasilitator, agar kami bisa, atau teman-teman di sini yang hadir live ataupun yang nanti menikmati acara ini melalui replay stream, yaitu bahwa bagaimana jika ada cara pandang berbeda yang bisa Anda pertimbangkan sehingga kondisi menjadi berubah, dan mungkin informasi ini bisa Anda sampaikan kepada teman-teman yang Anda yang atau kolega Anda yang sedang membutuhkan cara pandang berbeda. Sebelumnya, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini yang jatuh pada tanggal 10 September diperkenalkan pertama kali oleh International Association of Suicide Prevention, dan temanya tahun 2021 adalah Creating Hope Through Action. Dan di Irlandia, ini adalah tema untuk menopang upaya kolektif kita untuk mencegah bunuh diri, dan tercermin dalam strategi pencegahan bunuh diri nasional adalah Connecting for Life. WSPD adalah momen untuk memberi sinyal kepada mereka yang rentan atau mereka yang mengalami pikiran untuk bunuh diri bahwa kita peduli dan ingin mendukung mereka. Bahwa orang merasa nyaman maju ke depan untuk mencari bantuan kalau mereka merasa membutuhkannya. Baik, dan yang menarik dari obrolan kita kali ini adalah kadang kita merasa malu untuk meminta bantuan. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, cara pandang seperti memberi lebih baik daripada menerima kadang menjadi sebuah cara pandang yang kita pegang, sehingga kita merasa hutang budi saat ada orang yang datang membantu kita. Dan bagaimana jika kalau Anda masih berfungsi dari cara pandang tersebut dan belum berkembang, Anda bisa mempertimbangkan cara pandang baru. Salah satunya adalah bagaimana jika semesta sudah siap berkontribusi kepada Anda, dan ketika Anda bersedia menerima, saya penasaran perbedaan apa yang bakal terjadi. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Poppy, yang akan memberikan Poppy Louise yang akan memberikan cara pandang berbeda, dan sekali lagi perbedaan apa yang bakal terjadi saat Anda mengambil keputusan yang berbeda. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, bagaimana jika kehidupannya adalah serangkaian keputusan, dan ketika Anda mengambil keputusan yang berbeda, perubahan apa yang bakal terjadi. Dan apabila di 15 menit ke depan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan nanti ditanyakan, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan jawaban. Dan apa ya, yang terbesit dari acara ini, tolong jangan percaya kami, selalu percaya kesadaran Anda, karena sekali lagi mungkin cara pandang yang akan kami sampaikan belum tentu cocok bagi Anda. At least Anda tersadarkan bahwa oke, menarik nih dari cara pandang dia, tapi kok kayaknya nggak cocok belum buat gua. At least ada banyak pilihan dari apa yang disampaikan oleh acara hari ini adalah sebagian kecil dari begitu banyak pilihan yang tersedia di luar sana. Dan mudah-mudahan harapan kami adalah kami bisa berkontribusi kepada teman-teman di acara Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini dengan temanya Connecting to Life. Connecting what? Connecting for Life. Baik, mari kita undang pengisi acara malam ini, siang ini, yaitu Poppy. Silahkan, Pop. Halo.
Halo, 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 halo. Halo, Apa halo, halo. kabar, Jeng? Merah-merah ini hari ini? Yang merah-merah, aku pengen merah-merah hari ini, nggak tahu kenapa. Dan hari ini agak-agak seru sih. Lebih Oke, honest sebenarnya nggak semerah-merah ini, tapi oke. kacamataku yang hitam hilang. Jadi nggak tahu juga. Nah, I wonder. kita hari ini bakal ngobrolin apa nih, Po? Aku hari ini sih dari kemarin-kemarin, dari sebelum aku jadi bars facilitator, kenapa aku Yes. pengen share tentang access consciousness ini, Mhm. menurutku ini sangat menarik untuk teman-teman yang bermasalah tanda kutip, karena mereka Ya, nggak aware tentang penerimaan diri. ya. Jadi sering merasa tertolak oleh keluarga seperti itu, dan nggak semua orang kan bisa paham tentang Ya, semua isi kehidupan tiap orang ya, maksudnya even itu keluarga sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri kayak gitu kan banyak, ya. akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi drama kayak gitu. Dan menurut aku dari akses ini kita tuh banyak diajarin tools, banyak istilahnya apa ya? Satu, buang sampah Oke. emosi. Ya, Dari buang sampah emosi kita bisa lebih clear ya. untuk melihat permasalahan, dan kadang-kadang itu ada kayak jawaban yang nggak terduga aja gitu loh. Kita lagi mikirin ini, loh kok datang jawaban ini, maksudnya ada sesuatu yang kok bisa nyambung ya kayak gitu. Oke. Dan itu menarik sih menurutku untuk teman-teman juga pada lebih aware jadinya. Ya, Dan kalau misalkan bulan ini adalah tentang suicide awareness, yang kita tahu sendiri juga salah satu co-founder Access juga suicidal juga kan, itu like ya. wow gitu. Ap- um, eh, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu akses dan apa itu akses bars dan siapa Poppy, mungkin kita mulai dari situ dulu kali ya. Monggo Oke. diperkenalkan. Halo, nama saya Poppy Louis. Saya biasa dipanggil Poppy, atau kalau misalkan untuk teman-teman lain yang agak-agak nggak mau manggil nama, manggil saya K-pop, itu lebih menyenangkan buat saya. Oke. And banyak penjelasannya itu, and apalagi ya, saya di Access Consciousness sebenarnya dari 2018 akhir. Hmm. Sebelumnya itu jadi like aku mencoba tools lain, dan terakhir kata temanku, lu masih galauan terus, setengah mati, bosan gue ngurusin lo, something like that, and coba lagi Ya, akses gitu loh, mungkin ya, cocok buat lu. Tapi kalau buat gue, dia bilang itu bahasa Inggris semua. Tapi kalau yang aku lihat sekarang sih bahasa Inggrisnya udah banyak yang kita translate ya. ya, ya, ya. Jadi lebih gampang untuk teman-teman paham gitu loh. Karena kan akses sendiri itu banyak pertanyaan, banyak Ya. whatever clearing kayak gitu. Dan yang paling menyenangkan awal-awal sih aku itu bars. Ya. Seru sih dari 2018, and then aku repeat 2019 sekitar April aku jadi bars facilitator. Jadi udah bisa Ya. ngajar like, loh ini kok bisa cepet banget ya, ini ada apa ya? Kayak gitu. Ya. Ya. Terus itu kan cuma setahun ya jadinya, facilitator itu license setahun, pas nggak lama habis, pas nggak lama COVID. Ini baru perpanjang Oke. lagi. Iya, 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 iya. Gitu. Terus sih. Dari begitu banyak modalitas yang merubah kehidupan, kenapa Poppy tertarik sampai repeat kelasnya, kelas akses bar ini? Karena bisa jadi diri sendiri. Oke. Ya, 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 ya. Itu yang sering orang-orang like, lu kok berani ya kayak gini ya? Terus Hmm. dengan akses dan dengan banyak perjalanan hidup dari akses, yang aku pelajarin dari akses itu adalah, emang salah kalau aku jadi diri aku sendiri. Toh Yes. di akses sendiri diajarin kan itu cuma masalah sudut pandang doang. Apakah kamu benar atau salah itu sudut pandang. Interesting point of view. Dan itu Oke. juga banyak yang aku pakai untuk lebih memahami orang lain yang nggak paham aku sebenarnya. So, Yes, yes. mereka punya interesting point of view sendiri, pop sendiri, aku juga punya pop sendiri, ya udah nggak usah diributin gimana kayak gitu. Dan nggak ada yang Oke. salah kan. Dan kalau mau share, ada cerita yang kira-kira sampai terkesan sampai sekarang sama Poppy dengan menggunakan tools akses kok cepet banget berubahnya gitu, ada cerita yang masih terkenang Ah, nggak? salah satu tools yang aku suka tuh interesting point of view. Jadi kalau misalkan ada teman bilang gini, lu ngapain sih share akses? Lu sendiri masih ngeselin, masih galak gitu kan. Nice. Terus?
Terus aku bilang, dengan tools akses, aku bisa marah-marah tanpa rasa sebel, karena kadang-kadang kan, Oh my tiap god, orang ya. punya point of view sendiri, kayak gitu Ya, kan, it's okay. ya. Dan rasa emosi marahnya itu kita bisa clear sendiri gitu loh. Jadi kita juga maksudnya, ya gimana ya, jadi diri sendiri aja gitu. Nggak berarti kamu belajar tentang consciousness, awareness kayak gitu langsung jadi kayak jadi kayak Buddha, jadi kayak Yesus, jadi kayak Nabi Muhammad kayak gitu dengan semuanya yang indah-indah. No, Iya, ini iya, iya. perjalanan. Ini Seru, perjalanan seru. awareness kita dan setiap orang unik, Yes. ya kan? Oke, oke, oke. Seru, seru. Nah, tadi Poppy ngomong bars. Bars itu apa sebenarnya? Bars itu sentuhan di 32 titik di Ya, kepala ya. untuk buang negatif thought, feeling, emotions kayak gitu. Termasuk drama dan trauma. Trauma sih juga aku berasa karena jadi lebih bisa ingat-ingat, oh ini ada pernah kejadian sesuatu, tapi aku nggak terlalu sakit. Kata-kata sakit itu nggak enak loh. Kalau misalkan kita terus-terusan ingat Oke. sesuatu marah, ingat sesuatu panas kayak gitu. Kayak kalau misalkan di Buddha itu bilang itu kan kayak di Buddhism bilang itu kayak kalau misalkan kamu nyimpen dendam itu kayak kamu nyimpen bara api dan kamu Ya, pegang sendiri. Yang kebakar duluan kamu sebelum kamu sempat nimpuk gitu. Jadi ya. gimana kalau misalkan bara apinya itu bisa kita redain. Wow, Dan itu wow. nggak Nah, gampang. ya, Nggak gampang dalam artian gini, kalau misalkan ada orang awam sama orang awam bisa ngomong ini, udah marahnya dilepasin aja, dimaafin aja, gini gini gini. Like, wow, nggak segampang itu loh. pengen Tapi dilempar kalau gelas diakses kali ya. bisa gampang ya, bisa rilis aja. Ya, 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 ya. Kadang-kadang cuma ngomong like, sini gue bars dulu deh. Tapi Ya, nggak semua orang juga bisa paham kayak gitu, dan it's okay. ya. Tapi ya kalau testimoni aku dari klien-klien juga lebih rilis, kadang juga mereka bilang habis di bars itu berapa lama kayak gitu, kok aku nggak ngerasa apa-apa gitu, tahu-tahu udah berapa minggu gitu mereka curhat. Ini gara-gara akses atau apa ya? Kok emosi Mhm. aku reda ya? Yes, Kayak gitu. Dan yes. dari mulut ke mulut ya, misalkan dari teman-teman kantor yang ngelihat kok emosinya marah-marahnya berkurang ya. Oke, what else is possible? Keren kan? Iya, 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 iya. Seru, seru. Kalau kita kaitkan dengan Hari Anti Bunuh Diri Sedunia ini, seberapa efektif akses bars ini? Ya, Atau akses consciousness pada umumnya lah? akses consciousness pada umumnya untuk bunuh diri segala macam, satu, kamu Hmm, bisa uh, buang sampah itu satu aku udah sebutin, terus kamu juga bisa punya sudut pandang lain dalam nice. kehidupan, Ya. dirilis kayak gitu, dan seringkali kita misalkan aku tadi kepikiran apa efeknya akses ya kalau untuk orang yang udah mau bunuh diri ya. Tapi mungkin Hmm, dengan di bars atau dengan clearing sendiri di saat-saat kamu lagi ngerasa down banget, kan kita nggak pernah tahu kalau tahu-tahu ada teman minta tolong. Dan di ya, saat itu pasti akan naik, aku masih ada gunanya juga loh. It can change. yes. Dan seperti itu. Ya, Jadi kalau misalkan kamu bisa aware, kamu tuh istimewa, kamu emang beda, kamu istimewa, how does it get any better than this? ya, 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 ya. Hmm, oke. Dan yang oke, karena kata-kata yang digunakan juga adalah pencegahan ya. Jadi kita bukan Hmm, berusaha untuk mengobati. Jadi dan yang saya suka dari Akses adalah Gary, pendirinya berkata, saya nggak tertarik untuk menjadi obat, tapi saya tertarik menjadi mengingatkan orang kalau kehidupan itu punya apa possibilities. Nah, kenapa sih orang-orang nggak melihat possibilities, lebih sering melihatnya, well, this is me and I'm fucked up dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita kaitkan dengan tools akses itu sendiri? karena kita dari kecil itu kan diajarin untuk jadi biasa aja, Oke, diajarin untuk jadi normal, oke, diajarin untuk jadi ikutin standar secara sosial, secara dari sekolah deh. Orang tua berapa banyak sih yang nuntut anaknya masuk 5 besar, 10 besar. Kalau di bawah wow, itu udah kamu beda, kamu bodoh. Itu yes, dari kecil loh kita istilahnya didoktrin, dicuci otak. Misalkan umur 2 tahun belum bisa ngomong, kita ke mm-mm. dokter.
Dulu gue Ya, juga gitu, anak gue nggak bisa ngomong, gue bawa ke dokter. ya, Dokternya ya, bilang, "Ya ya. nggak apa-apa, setiap orang punya proses sendiri." Tapi kan khawatir itu belum lagi judgement penghakiman orang, "Iya anaknya kok belum bisa ngomong ya? Ini kenapa ya?" Wow. Hmm. Padahal nggak ada yang salah juga karena ya so far anakku udah gede-gede dan they're doing fine meskipun ngomongnya telat. Ya, 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 ya. Wow. Dan tadi Dan Poppy, seringkali, sorry aku pengen ngomong, silakan. seringkali apa yang kita anggap masalah di masa sekarang, Hmm. kalau misalkan kita pindahin time frame-nya itu ke belakang, yang kita anggap masalah di masa lalu sebenarnya itu jadi batu loncatan di masa ini, gitu loh. Wow. Kita nggak Wow. mungkin bisa jadi kita yang sekarang tanpa mengalami all the shit happen in the past time gitu loh. Yes. Ya, ya, Gue ya, ya. sendiri kan juga, ibu tunggal, gue single mom Ya. yang mengalami perceraian something like that, cuman ya kalau misalkan gue nggak ngalamin dulu-dulu yang kayak gitu, ya gue nggak jadi gue yang sekarang. Yes. Yes, Dan yes. ya it's fun, it's journey. Ya, ya. Tadi kok Poppy ngomong menjadi diri sendiri. Seberapa penting sih itu untuk menjadi diri sendiri yang berkaitan dengan stres dan bisa berakibat kepada kalau dia nggak kuat mengambil keputusan untuk misalnya bunuh diri dan sebagainya. Bunuh diri itu actually itu udah kayak orang udah memutuskan sesuatu dengan alasannya sendiri kayak gitu. Kadang-kadang like misalkan kita nonton film-film gitu kan, ada Ya. orang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan yang lain, itu juga somehow it's suicide. Oh, oke. Yes, So yes, it's yes. like a choice juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan satu lagi yang aku pegang adalah di saat aku lagi mumet semuanya, Ya. itu katanya gini, "That is simple. Hmm. Mati itu gampang, but life is a gift." Does Wow. get any better than this? Yes, yes, Jadi yes, di yes. saat pengen mati ya mati itu ya actually ya it's a choice dan actually dalam hidup banyak yang bisa lo bikin gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan bersedia untuk aware, bersedia untuk hidup. Oke. Yang muncul di kepala gue waktu Poppy ngomong gitu, mudah banget lo ngomongnya. Tapi emang that's a choice ya untuk Choice, mudah banget yes, ngomongnya. Emang kayaknya sih makanya yes. kan gue bilang, gue kalau misalkan ngomong sama orang awam, kayaknya gue nyebelin banget dan gue cuma bilang, "Coba deh lu bahas dulu deh." Ya, oke. Yes, 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 yes. It helps a lot loh. Iya, 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 It iya, change iya, something actually. iya, Wow. iya, iya, iya. Oh, iya ya. Iya, 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 iya. Jadi ini Dan kenapa dengan works ya, hmm, silakan, dan silakan. dengan akses tools itu, to be honest, gue kadang-kadang sebel sama orang dan gue clearin dengan akses. Mhm. Jadi gue sebel sama orang, "Ini orang kok suaranya mengganggu banget sih gini 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 gini." Dan Iya. abis itu gue clearing sendiri dengan akses tools like, "Oh emang dia kayak begitu, ya udahlah ya mau diapain lagi, ketawain aja Mhm. akhirannya." Iya, Kadang-kadang iya. jadi oper-operan, "Tuh temenmu tuh, kok gini sih?" "Oh iya nggak apa-apa, kita udah clearing bareng ya?" "Iya." Nice, Dibawa nice, lucu. nice, nice. Oke, kita 2 menit lagi selesai. Ya. Kira-kira, kalau orang pingin ketemu Poppy, ngobrol lebih banyak dengan Poppy dan ingin bertanya mengenai akses, kemana nih anaknya? Colek aku di Facebook atau di WhatsApp aku, biasanya aku di Facebook aku ada kasih nomor WhatsApp. Oke. Itu aku lokasi di Jakarta, tapi aku bersedia jalan-jalan ke mana-mana. Udah mulai kaki gatel ini. Handle Facebook-nya apa? Nama Facebook-nya? Poppy Louise. Oke, oke. Aku di Poppy Louise, di Instagram juga ada always always 0512 dan ya lebih banyak main di Facebook sih sebenarnya. Oke. Dan, untuk artikel, teman-teman di sini juga bisa masuk ke hidupceria.com. Baik, ada suatu mungkin ada pesan dari Poppy untuk teman-teman yang, mau nanti nonton replay atau live mengenai their life atau mengenai apapun itu? Pesanku adalah pertanyaan dan itu Wow. adalah, kesadaran apa yang kamu punya, betapa berharganya kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan apapun yang tidak mengizinkan kamu untuk aware tentang hal itu, bahwa kamu tuh berharga, please let it go. Wow. Nggak ada get any better than this because you're the gift. Iya, iya, You're the gift of life. oke. Segimanapun kamu, penilaian kamu, ya it's just penilaian, it's just another interesting point of view. Be Wow. aware aja.
Wow. Pusing kan sama gue? Jeblak soalnya. Tapi ruangan ini yang tadinya sumpek jadi ringan banget, Pop. Thank you. How does it get any better than this? Yes, and satu hal kalian semua itu adalah kontribusi untuk universe-mu, semestamu, sekecil apapun, meskipun untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk lingkungan teman-temanmu, untuk se-Indonesia, untuk sedunia, kamu adalah contribution, you are the gift. Begitu. Apakah sudah time up sekarang? Sudah. Aku senang ngobrol di sini. Seru banget. Iya. Thank you, Pop, atas waktunya, dan untuk teman-teman di sini, Yeah. minggu depan akan hadir moderator dan pembicara yang lain yang berkaitan mengenai hari pencegahan bunuh diri sedunia. Terima kasih atas kehadirannya, Poppy. Terima kasih Yang buat mau belajar bar sama fasilitator model begini juga silakan japri. Siap. Yang mau ribet juga japri, monggo. Seru. Thank you buat Dr. David udah menyediakan waktu buat kita. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama. Bye-bye. Thank you, Bob. Bye-bye. Ya.